1000 tahun yang lalu, ilmuwan Muslim Al-Biruni berhasil menghitung jari-jari bumi. Al-Biruni mengestimasikan jari-jari bumi sebesar 6.340 km dengan akurasi mencapai 99% dari nilai aslinya. Bagaimana cara Al-Biruni menghitung jari-jari bumi? Inilah Ufuk, merangkai zikir dan fikir. Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni adalah seorang ilmuwan masa keemasan Islam yang berasal dari wilayah Khwarazm. Sebagai seorang polimath, Al-Biruni menguasai berbagai bidang keilmuan, seperti matematika, fisika, astronomi, serta dijuluki sebagai Bapak Geodesi modern. Al-Biruni menghitung jari-jari bumi dengan menggunakan perhitungan trigonometri. Mari kita ambil potongan bumi ini. Al-Biruni membayangkan sebuah segitiga siku-siku antara sebuah bukit, batas ufuk, dan juga pusat bumi. Dan untuk itu, ia memerlukan sebuah bukit yang menghadap dataran rata yang luas. Dan Al-Biruni menemukannya di Benteng Nandana, Pakistan. Pertama-tama, Al-Biruni harus menghitung ketinggian Benteng Nandana terlebih dahulu. Ia melakukannya dengan mengukur sudut terhadap puncak bukit dari dua titik berbeda yang berada dalam satu garis lurus. Bayangkan titik pertama A dengan sudut sebesar alfa terhadap puncak bukit. Kemudian dilakukan pengamatan pada titik B dengan jarak D dari titik A dan sudut terhadap puncak bukit sebesar beta. Dengan menerapkan prinsip-prinsip trigonometri, Al-Biruni menghitung ketinggian tebing H sebagai D dikali tangan alfa dikali tangan beta dibagi tangan alfa dikurang tangan beta. Al-Biruni mengukur sudut di dua titik tersebut dengan menggunakan alat bernama astrolab, alat yang digunakan oleh para astronom muslim di masa lalu untuk mengukur kedudukan benda-benda langit. Sekarang kita kembali ke segitiga tadi. Setelah mengetahui nilai H, Al-Biruni hanya membutuhkan satu variabel lagi sebelum dapat menghitung jari-jari bumi, yaitu sudut antara bukit dan batas ufuk. Dengan memperhatikan kekongruenan sudut, maka kita dapat menentukan sudut segitiga di pusat bumi sebagai θ dan sudut di bukit sebagai 90 dikurang θ. Selanjutnya, Al-Biruni menerapkan aturan sinus yang menyatakan bahwa R dibagi sinus 90 dikurang θ sama dengan R plus H dibagi sinus 90 derajat. Dengan menurunkan persamaan tersebut, Al-Biruni sampai pada persamaan bahwa jari-jari bumi atau R sama dengan H dikali cos θ dibagi 1 dikurang cos θ. Setelah itu, dengan nilai H dan juga θ yang telah diketahui, Al-Biruni menghitung jari-jari bumi dengan menggunakan rumus tersebut. Dan hasilnya sebesar 6.340 km atau sekitar 99% dari nilai aslinya. Nah, kalau kita lihat metode Al-Biruni ini kira-kira di abad 10 ya dia ya. Ini menarik sebenarnya ya, kalau dibandingkan dengan metode Eratosthenes, metode Al-Biruni ini punya beberapa semacam kontribusi lah ya. Dia berbeda dengan metode Eratosthenes. Kalau Eratosthenes kan bergantung pada sudut di pusat bumi dan jarak antara dua titik ya. Kalau metode Al-Biruni ini saya lihat dia pengukurannya hanya di satu titik ya. Metode Al-Biruni ini menarik, tapi mungkin yang perlu disikapi nantinya metode ini awalnya dia mengukur sudut pakai astrolab ya. Jadi ketelitiannya mungkin kalau dibandingkan teodolit presisi saat ini ya tidak terlalu baik lah ya. Tapi terus terang saja metode Al-Biruni ini menarik lah ya. Jadi dari segi algoritma ini dia beda dengan Eratosthenes dan juga hasilnya ya 99%, 99,4% ya. Ketelitiannya dibandingkan
angka radius bumi yang diakui modern saat ini ya. Jadi kalau saya pribadi sih mengagumi nih Al-Biruni ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العظيم.